Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman. Channel yang senantiasa berbagi edukasi, berbagi cerita tentang trik dan tips teknik negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kita kali ini akan bahas surat dari Ibu Herlina dari Sijunjung, Sumatera Barat. Ibu Herlina ini tidak menceritakan banyak tentang histori pinjamannya. Yang dia ceritakan dan dia kirim foto suratnya adalah sebuah surat pemberitahuan perihal eksekusi barang jaminan dari sebuah bank pemerintah. Dia menceritakan bahwa pinjamannya tersebut tersisa masih 345 juta rupiah dan menggunakan jaminan rumah yang dia tempati bersama keluarganya, suami dan istrinya. Nah, dari diskusi saya dengan beliau, saya melihat kekhawatiran yang sangat eh, Ibu Herlina ini takut rumahnya dilelang karena isinya surat itu judulnya adalah perihalnya adalah tentang eksekusi barang jaminan. Eksekusi sita barang jaminan. Nah, dia tanyakan, Pak, apakah itu surat maksudnya rumah saya mau dilelang? Seperti itu. Nah, beliau menceritakan bahwa dari petugas bank menyampaikan kalau dia bisa setor 30 juta rupiah maksimal tanggal 25 Agustus, maka pinjamannya akan ditunda lelangannya. Jadi agunannya akan ditunda lelangnya. Dengan bayar 30 juta, maka akan ditunda lelangnya alias dicabut lelangnya. Nah, ibu ini bermaksud mencarikan uang 30 jutanya itu. Nah, tapi saya bilang, sebentar Bu, jaminannya apa Bu? Jaminannya rumah yang saya tempatin. Nilai rumah ibu berapa kira-kira? Rumah saya sekitar 300 juta rupiah Pak. Itu pun sudah maksimal harga segitu. Nah sekarang ibu utangnya masih 345 juta. Kalau katakan rumah ibu dilelang, pasti akan dilelang di atas angka itu karena 345 juta itu belum dengan bunga dan denda. Atau katakan 345 juta itu sudah dengan bunga dan denda. Padahal menurut ibu pasaran rumah ibu itu sekarang hanya 300 juta. Bahkan bisa kurang. Logikanya teman-teman ya, orang mau ikut lelang itu bila satu harganya murah di bawah harga pasar. Yang kedua, jaminan itu tidak dalam penguasaan 24 jam. Artinya bukan tempat tinggal, misal tanah kosong, sawah, itu menarik untuk peserta lelang. Tapi ada juga sih mereka yang mau ikut lelang terhadap rumah tinggal karena biasanya mereka sudah memperhitungkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan manakala dia menang lelang dan penghuni tidak mau keluar. Dia sudah perhitungan biaya itu. Otomatis bila ada peserta lelang yang tertarik, dia akan memperhitungkan harga harus murah. Yang kedua, dia harus memperhitungkan biaya tambahan, yaitu biaya eksekusi. Bila rumah yang dia menangi itu masih ditempati oleh penghuninya. Nah, kalau harganya dengan angka 345 juta, sedangkan pasaran rumah itu hanya 300 juta, tentu tidak akan ada yang minat. Iya Pak, saya paham itu Pak. Tapi saya sangat takut kalau sampai benar-benar dilelang. Saya mau tinggal di mana? Nah, itu akhirnya malah terjadi perdebatan saya dengan Ibu Herlina ini. Jadi Bapak Ibu, terkadang orang kalau sudah panik, rasionalitasnya nggak dipakai. Akal sehatnya nggak dipakai. Rasa ketakutannya lebih banyak menghantui, lebih banyak menguasai pikirannya. Sehingga yang harusnya dia eh, dikasih masukan bisa menerima malah seperti seolah-olah apa yang kita kasih masukan itu eh, tidak sesuai dengan hati nurani dia. Jadi Ibu Erlina ini merasa saya harus tetap memenuhi permintaan bank saja. Nah itu Bapak Ibu, saya berpesan bila Bapak Ibu dalam keadaan seperti Ibu Herlina ini, jangan panik dulu, jangan cemas dulu.
pakai akal sehat. Apakah saya dalam posisi aman? Aman artinya bila terpaksa dilelang, saya tidak perlu khawatir yang berlebihan, misalnya seperti itu. Caranya gimana ya? Caranya menganalisa kalau sudah dalam pilihan yang tidak bisa dihindari, pilihannya kan saat ini kan bank hanya meminta 30 juta. Sedangkan 30 juta dia belum ada uangnya. Harus cari pinjaman. Coba Bapak Ibu, bayangkan Ibu Herlina, misalnya dia memenuhi permintaan bank 30 juta. Oke, 30 juta disetorkan, kemudian dia nggak nyicil lagi. Nah, 3 atau 4 bulan kemudian, bank ajukan lelang lagi. Bank minta lagi persyaratan agar untuk membatalkan lelangnya distori lagi 30 juta. Bisa dibayangkan, yang 30 juta yang kemarin aja belum dikembalikan, sekarang sudah harus setor lagi 30 juta. Begitu seterusnya. Dan ketika Ibu Herina ini setor yang 30 juta, maka pokok hutangnya turun. Dari 345 juta menjadi tinggal 315 juta. Andaikan di 6 bulan yang akan datang, diperlakukan seperti itu lagi dan disyaratkan harus setor 30 juta. Dan dituruti lagi, maka utangnya akan turun, bahkan sudah melampaui di bawah harga pasar rumah tersebut. Nah, kalau sudah melampaui harga pasar rumah tersebut, posisi tawar Bu Elina ini terhadap bank menjadi lemah. Karena berpotensi kalau dilelang ada pembelinya. Selama nilai asetnya sudah di atas hutangnya, maka berpotensi ada pembeli. Ketika lelangnya di bawah harga pasar, maka berpotensi ada pembeli. Itu kan justru yang malah berbahaya. Artinya, kalau Bu Herlina mengikuti kemauan bank untuk setor 30 juta, maka dia akan menurunkan posisi tawarnya terhadap bank. Yang semula dia posisinya kuat, karena hutangnya masih 345 juta, sedangkan pasaran rumahnya hanya 300 juta, dia posisinya kuat. Bank justru akan tersandra, melelang tidak akan laku. Dan bisa jadi bank juga tahu bahwa saat ini mereka mungkin secara diam-diam dia sudah share survei lingkungan, dia sudah bikin appraisal tentang rumah beliau, pasarannya berapa, marketnya potensinya bagaimana, mungkin dia sudah survei gitu. Biasanya seperti itu, mencari tahu. Nah, ketika dia dapat gambaran bahwa rumah Ibu Herlina ini pasarannya maksimal 300 juta, sementara utang masih 340 juta, bank dalam posisi gamang. Lanjutkan lelang atau tidak. Makanya pressure-nya adalah dengan menakut-nakuti agar setor 30 juta untuk membatalkan lelang. Nah, kalau Bu Herlina mengikuti kemauan bank, Bu Herlina justru menurunkan daya tawarnya beliau, posisi tawarnya beliau yang semula lebih tinggi dari bank sehingga menjadi berisiko lelangnya laku. Memang betul saat ini banyak bank pemerintah ya, minimal 3 bank pemerintah itu sekarang eh, gencar melakukan lelang konkuren. Lelang yang dilakukan di bawah pokok hutang. Tujuannya apa? Agar segera laku jadi uang, uangnya bisa diputar lagi untuk dijadikan dana segar dipinjamkan kepada nasabah-nasabah baru yang berpotensi di bulan berikutnya sudah bisa menghasilkan keuntungan. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi dalam kondisi Bu Herlina ini, Bu Herlina harusnya sepatutnya tidak perlu khawatir berlebihan. Posisi deadlock ini membuat bank gampang untuk melelang. Saran kami untuk tidak mengikuti kemauan bank. Ya, apalagi kok misalnya dia harus setor 30 juta dengan cara uang pinjam-pinjam kemana-mana. Dan itu harus mengembalikan dana, itu harus dikembalikan kan. Sementara eh, pinjaman yang dilakukan itu adalah bukan untuk menyelesaikan masalah. Hanya cuma menunda masalah karena masih ada sisa hutang yang harus dibayar gitu. Dan itu berbahaya buat saya malah gitu. Jadi saran kami sebaiknya Ibu Herlina tidak mengikuti kemauan bank. Adapun Ibu takut, Ibu khawatir kalau sampai rumahnya kelelang, kemudian mau tinggal di mana, ya saya bisa memaklumi gitu ya. Tapi sebaiknya Ibu berdiskusi dengan suami, berdiskusi dengan keluarga, sampaikan saran dari saya ini apakah rasional, apakah bisa diterima, kayak gitu. Diskusikan. Kalau
ibu merasa harus disetorin, ya silakan, itu pertimbangan ibu dan keluarga. Kalau memang harus seperti itu ya silakan. Tapi ibu justru menurunkan posisi tawar ibu terhadap bank, ya, karena ibu sudah menurunkan sisa hutangnya, dan semakin lama bila dibayar akan semakin mendekati nilai jaminan, kan jadi beresiko seperti itu, ya. Nah, berikutnya eh, Ibu Helena itu sebaiknya berkonsentrasi kepada pelunasan hutang, ya. Tentu bukan tanpa sebab bank sampai mengancam mau dilelang. Tentu saya meyakini bahwa tunggakan ibu ini semakin lama semakin membesar, tunggakan ibu ini semakin lama eh, tidak ada kejelasan, mungkin berbulan-bulan nggak distorin gitu. Saya menduga seperti itu ya, karena Bu Helena ini tidak banyak menceritakan histori pinjamannya. Tapi saya meyakini bank sampai melakukan seperti itu karena dianggap ibu tidak kooperatif, ibu tidak menunjukkan iktikat baik sehingga dianggap seperti itu. Karena begini ya teman-teman, eh, bank itu tidak semua kredit macet berakhir dengan lelang, ya itu harus dipahami. Tidak semua kredit macet berujung pada lelang. Kenapa bisa begitu? Karena teknik negosiasi, membangun persepsi, membangun kepercayaan bahwa ibu sebenarnya punya komitmen yang kuat, ya, untuk menyelesaikan masalah ini, itu sangat bergantung kepada kita lagi, kembali kepada kita. Ada dua orang yang pinjamannya sama, si A sama si B, nominalnya sama, tanggal terimanya sama, pola angsurannya sama. Tapi mungkin si A macet di bulan ke-9, bulan ke-12 sudah dilelang. Tapi si B macet di bulan ke-6, sampai bulan ke-12 belum dilelang. Kenapa? Karena pasti si B itu pandai membangun komunikasi, pandai membangun persepsi. Itulah yang selalu saya katakan. Ketika Bapak Ibu mulai menunggak, rajin-rajin menjalin komunikasi dengan bank, membangun persepsi dan membangun komunikasi. Bank itu secara umum akan memperlakukan kredit macetnya tuh di awal itu sama. Mereka akan kejar, mereka akan eh, tekan agar membayar tunggakannya. Tapi seiring waktu berjalan, ketika ditemukan ada debitur yang menunggaknya semakin lama semakin besar, ada juga yang semakin lama itu malah semakin susah ditemui, itu akan mempengaruhi penilaian persepsi dan kesimpulan bank terhadap debitur. Makanya saya selalu akan sampaikan, bangun persepsi dan bangun komunikasi, jangan menghindar, agar bank tahu apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang kredit macet ini dan apa yang sedang direncanakan, apa yang akan dilakukan, itu harus dikomunikasikan sehingga mereka akan mengklasifikasikan Bapak Ibu kredit macet berdasar karena resiko bisnis. Kalau sudah masuk di resiko bisnis, insya Allah kalaupun harus dilelang, lelangnya jauh, nggak terburu-buru, nggak dalam waktu dekat. Nah, kembali ke masalah Ibu Herlina. Ibu Herlina sebaiknya berfokus bagaimana kepelunasan. Kalau memang sekarang ini ibu sudah tidak lagi ada usaha atau ibu tidak yakin lagi bisa mengangsur, ibu juga tidak ada kejelasan dari mana saya harus eh, mengangsur, ya pertimbangkan dengan cara menjual aset. Ya, jadi pertimbangkan, nggak apa-apa kalaupun harus ngontrak, harus tidak punya rumah. Kan tujuannya apa? Untuk menyelesaikan masalah. Jadi jangan sampai ibu dalam eh, ter terikat atau terkungkung pada pemikiran nanti bagaimana, nanti mau tinggal di mana, apa kata dunia, saya nggak jadi sekarang nggak punya rumah. Jangan terikat di situ. Karena cepat atau lambat pasti dilelang. Karena ibu menggunakan rumah itu sebagai jaminan. Nah, karena saat ini posisi tawarnya ibu kuat, ya berarti ibu dalam posisi menang. Artinya tidak perlu terburu-buru menjual rumah tersebut. Karena
harganya pasti masih tinggi dan pasti nggak ada peminatnya. Nah, yang perlu diwaspadai adalah bagaimana agar ibu mendapatkan harga terbaik. Ya, dengan dilelang yang insya Allah nggak laku ya dalam waktu dekat, kalaupun dilelang nggak laku, ibu punya cukup waktu untuk mencari pembeli dengan harga wajar atau harga normal. Nah, saya berharap dengan dilelang 1, 2, 3 kali nggak laku, bank akan melakukan lelang konkuren. Lelang yang dilakukan di bawah pokok utang. Misalkan akhirnya setelah dilelang 2, 3 kali atau 4 kali nggak laku-laku, bank kemudian memberi analisa atau melakukan investigasi, ternyata memang asetnya terlalu tinggi penilaiannya. Kemudian dia lelang lagi di angka 200 juta. Misalnya seperti itu. Kemudian ibu dapat pembeli, katakan dengan laku harga 300 juta. Ibu tunggu. Misalnya caranya gini, udah silakan ditempatin, minta DP aja 5 juta. Silakan ditempati rumah saya. Ibu cari kontrakan dulu. Dengan berbekal uang yang ada, katakan minta DP 10 juta, cari kontrakan dulu, pindah, biar rumah itu ditempatin. Walaupun saat ini belum dilunasi bank. Kalau banknya sudah melelang di angka di bawah pokok utang, berarti ketika ibu menjual rumah itu dengan harga 300 juta, kemudian untuk melunasinya di angka 200 juta, karena caranya gini ya, ibu suruh orang itu daftar lelang atau ibu minta datanya. Bu, Pak, ini saya akan bantu agar pelunasan saya bisa dapat keringanan. Saya minta tolong kerjasamanya agar saya ada kelebihan dari jual aset ini. Saya minta KTP ibu. Jadi seolah-olah yang daftar lelang itu pembelinya ibu. Kalau sudah dilelang misalnya 200 juta, kan ibu dapat kelebihan 100 juta. Uangnya bisa buat modal lagi atau mungkin bisa bikin rumah kecil-kecilan, agak ke kampung, atau beli atau kontrak rumah lah, setidaknya terjamin untuk 5 tahun yang akan datang. Kayak gitu, itu jauh lebih baik, jauh lebih menguntungkan. Tapi jangan juga ibu tersandra udah nggak ngelunasin, tapi dibiarkan. Itu bahaya. Cepat atau lambat ibu akan dilelang dengan lelang konkuren dan itu menyakitkan. Kalau sampai dilelang konkuren, ibu yang akan rugi besar. Nah, saat ini mumpung kalau dilelang itu kemungkinan nggak laku, ibu punya cukup waktu, tapi saya sarankan tetap rumahnya dijual. Kalau memang sudah tidak ada lagi aset untuk melunasi, harus realistis. Saya punya hutang yang cepat atau lambat rumah saya akan dilelang. Harus berpikir seperti itu. Nah, karena sekarang lelangnya masih tinggi, saya masih punya cukup waktu untuk mencari pembeli dengan harga terbaik. Nah, bila bank sudah mencapai lelang yang konkuren, baru ibu menyertakan orang itu untuk menjadi peserta lelangnya, agar dia yang menjadi pemenang lelangnya. Tapi ibu juga nggak perlu ceritakan historinya seperti ini, akan seperti ini, nggak usah ceritakan. Yang penting ibu nanti bisa dapat kelebihan dari jual beli rumah tersebut. Kayak gitu ya, ibu dan bapak yang saya hormati. Apabila masih kurang jelas, bisa melalui WA di 081226 793 124. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.